Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Baik, untuk materi pertama kita ya di dalam perkuliahan online pendidikan kewarganegaraan ini ya setidaknya ada materi ini ya karena ini masih awal jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ya yang mana nanti akan saya bagi menjadi dua bagian ya penjelasan saya ini. Yang pertama kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum ya pendidikan tinggi. Dan berikutnya saya akan jelaskan kaitannya dengan latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi ini saudara yang akan saya kupas tuntas ya, di dalam video kali ini. Baik, langsung saja ya saya masuk ke penjelasan materi saya ya akan saya beri pengantar dulu sebelum saya menjelaskan tentang kurikulum pendidikan tinggi ya. Baik, saudara yang saya hormati ya kita tahu ya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, negara yang besar ya. Kalau kita lihat data kita secara geografis maupun secara sosial budaya, kita akan menemukan suatu data yang begitu luar biasa ya. Negara kita ya memiliki total luas wilayah mencapai 5 juta kilometer persegi dengan luas daratan ya 2 juta sekian kilometer persegi ya. Luas lautan kita bahkan lebih luas daripada luas daratannya, yaitu mencapai 3 juta kilometer persegi. Ya, jarak utara dari utara sampai selatan ya 1888 km. Jarak timur ke barat ya mencapai 5.000 sekian kilometer. Dengan jumlah pulau mencapai 17.508 pulau. Ya. Di mana rentang geografis ini kemudian dihuni oleh hampir 1.200-an suku bangsa yang mendiami Indonesia ya, di mana mereka berkomunikasi dengan bahasa daerah yang beragam juga ya, mencapai 600-an bahasa daerah ya. Ini kemudian mencatatkan ya sebagai negara dengan bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia ya, luar biasa sekali ya. Belum lagi garis pantainya ya, belum lagi kemudian letak kita secara geografis ya, sehingga letak ini ya berkonsekuensi pada banyak hal ya. Kita kemudian memiliki 3 wilayah waktu ya, ini sebagai konsekuensi letak geografis kita yang begitu panjang ya, mencapai jarak 5.000 kilometer dari barat ke timur itu ya, sehingga kita memiliki 3 wilayah waktu, WIB, WIT dan WITA ya. Ini saudara ya, kita terletak di sebuah posisi yang strategis antara dua benua, antara 2 samudra, terletak di garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis dengan 2 musim ya, terletak antara pertemuan 2 jalur pegunungan Mediteran dan Sirkumpasifik ya, sehingga ya dengan posisi geografis yang semacam ini ada banyak hal yang bisa kita jumpai di Indonesia yang tidak bisa dijumpai di negara-negara lain ya, kekayaan alamnya, flora faunanya ya, dan segala macam banyak hal ya, sehingga inilah yang menjadikan mestinya kita bangga dengan segala macam kekayaannya ini ya. Nah, tentu ada banyak tantangan yang kita hadapi di masa depan yang harus kita hadapi ya, banyak sekali. Nah, tantangan-tantangan inilah yang kemudian semua berada di pundak kita sebagai generasi penerus bangsa ya. Oleh karena itu saudara ya, tantangan-tantangan yang banyak sekali itu di depan itu ya harus diantisipasi ya, harus kemudian kita punya satu mekanisme untuk menyiapkan diri kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang siap ya dengan segala macam kemungkinan, generasi yang kreatif, inovatif, cakap
ya, tangguh di dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Ya, oleh karena itu saudara, salah satu kunci untuk mengatasi segala macam tantangan ini, maka satu hal yang bisa ditawarkan di sini adalah pendidikan, ya, pendidikan. Nah, saudara, pendidikan yang kita jalani saat ini, pendidikan tinggi, ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ya, tujuannya adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Ya, di mana penyelenggaraan pendidikan tinggi ini mengacu pada prinsip, ya, pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, setidaknya inilah saudara, jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, ini, ya, satu kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang begitu banyak di depan, ya, di masa depan kita, baik saat ini maupun masa depan. Oleh karena itu, saudara, ya, pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini, ya, di perguruan tinggi memiliki peran yang strategis untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan sesuai dengan prinsip tersebut. Ya, ini saudara. Ya, jadi kemudian digariskan di dalam undang-undang yang sama seperti saya tadi sebutkan, ya, di awal, ya, undang-undang tentang pendidikan tinggi. Ya, di dalamnya kemudian tertera bahwa dalam setiap kurikulum pendidikan tinggi, ya, di Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun pendidikan tinggi swasta, ya, wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, dari garisan ini, ya, sudah jelas, ya, bahwa keberadaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi ini sebagai satu amanat undang-undang, ya, sebagai suatu amanat undang-undang. Nah, ini, ya, sudah jelas sampai di sini. Ya, bagaimana kita akan merespons tantangan-tantangan ke depan, ya, di mana kemudian fungsi, tujuan, lalu kemudian prinsip, ya, penyelenggaraan pendidikan tinggi arahnya ke sana, ya, arahnya kepada menyiapkan karakter generasi penerus bangsa, ya, untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depan kita, ya, yang ada saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Ya, bekal karakter inilah, ya, modal sosial, modal budaya inilah yang mesti kemudian dimiliki oleh setiap generasi penerus bangsa, ya, agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, yang siap menghadapi segala macam tantangan ke depan. Ya, nah, apa yang kemudian dirancang di dalam kurikulum pendidikan tinggi kita ini mengarah, ya, pada dua hal, ya, terkait dengan pendidikan, yaitu it's matter of having, yaitu tentang bagaimana pendidikan itu dapat memberikan bekal-bekal pengetahuan, bekal kemampuan berpikir rasional, logis, ilmiah, dan segala macam keterampilan yang lainnya. Di samping itu, ya, pendidikan juga mesti mengarah kepada
it's matter of being, ya, tentang bagaimana pendidikan itu juga harus bisa memberikan nilai-nilai karakter, ya, kepada generasi penerus bangsa, ya, agar ada sinergitas, agar ada keseimbangan di dalam perkembangan setiap individu, ya, individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga individu yang berkarakter, ya. Nah, ini sejalan, ya, dengan kalau kita mengacu pada The International Commission on Education for 21st Century, ya, 4 pilar pendidikan itu terkait dengan learning to know, learning to do, learning to be, dan juga learning to live together, ya, bahwa pendidikan itu kemudian harus mencakup ini semua, ya. Pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Nah, ini pendidikan karakter, ya. Ini saudara, inilah tentang bagaimana pendidikan kita menyiapkan generasi penerusnya untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita, ya. Nah, kalau kita kemudian melihat kembali, ya, posisi pendidikan kewarganegaraan di dalam undang-undang dan peraturan dan juga keputusan menteri, ya, maka posisi pendidikan kewarganegaraan, ya, merupakan mata kuliah yang masuk ke dalam komponen MPK, ya, itu mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, dari sini sudah jelas apa yang kemudian akan dituju di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, ya, karena, ya, visi mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya, ya. Sudah jelas, ya, teman-teman mahasiswa, tentang apa yang kemudian akan dituju di dalam mata kuliah ini, ya. Misi mata kuliah pengembangan kepribadian adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebanggaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. Nah, inilah saudara, ya. Nah, untuk mencapai itu semua, maka ada serangkaian materi yang sudah disiapkan, ya, yang menjadi konten di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, ya. Substansi materi itu diantaranya hak asasi manusia, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, bela negara, demokrasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan politik dan strategi nasional. Ya, ini saudara. Ya, substansi materi inilah yang diharapkan nanti bisa menstimulus mahasiswa untuk belajar, untuk mengembangkan karakternya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu ya. Nah, berikutnya saya lanjutkan, ya saudara, tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Ya, kenapa kemudian sampai detik ini, ya, pendidikan kewarganegaraan, ya, masih juga kemudian dikaji, ya, secara lebih dalam lagi, ya, di pendidikan tinggi. Ya, kalau kita melihat pada sejarah, ya, ini ada satu cerita panjang gitu, ya, tentang sejarah. Kenapa kemudian juga bahkan sampai di perguruan tinggi kita masih harus terus mengkaji pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi kalau kemudian kita mengacu kepada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ya, di sana dijelaskan bahwa bangsa Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Pandangan bangsa Indonesia mengenai pembelaan negara tercermin dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Yang ketiga, menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, ini saudara. Maka mengacu pada landasan hukum ini, ya, kita bertekad, ya, bahwa setiap dari kita harus melakukan satu upaya pembelaan negara. Ya, maka bisa kita lihat tentang bagaimana masyarakat Nusantara kala itu berjuang untuk menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bisa menentukan nasib sendiri, bangsa yang kemudian punya apa istilahnya, hak-hak yang kemudian bisa dinikmati dengan leluasa, yang bertanggung jawab. Ya, maka masyarakat Nusantara berjuang kala itu. Ya, ternyata kemudian perjuangan itu, ya, tidak hanya dilakukan sebelum proklamasi kemerdekaan saja. Ya, tetapi setelah proklamasi kemerdekaan pun masih banyak bentuk-bentuk upaya bela negara yang harus dilakukan oleh bangsa kita. Ya, nah, kita lihat, maka setelah kemerdekaan pun masih ada perang-perang yang terjadi. Silahkan bisa dibaca di buku sejarahnya secara detail. Ya, masih ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terus dilakukan kala itu. Ya, itulah bentuk upaya bela negara bangsa Indonesia kala itu. Ya, maka tidak jarang, ya, warga sipil bahkan pelajar juga ikut turun ke medan perang, turun ke medan laga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, nah, dalam catatan sejarah kita punya banyak organisasi-organisasi pergerakan kala itu, ya, baik organisasi perjuangan kemerdekaan maupun organisasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, tercatat ada organisasi-organisasi seperti BPRI, LASWI, Kops Mahasiswa, Tentara Pelajar, TRIP, Mobilisasi Pelajar, Pengerahan Tenaga Mahasiswa, ada juga program wajib latih mahasiswa, ada resimen mahasiswa, ada wajib latih, ada wajib militer. Ya, ini semua merupakan bentuk-bentuk upaya bela negara yang dilakukan secara fisik kala itu. Ya, untuk menangani juga musuh-musuh yang memang secara fisik nampak, ya, di depan mata, yang kemudian warga sipil bahkan pelajar harus ikut turun ke medan perang, ke medan laga. Ya, ini saudara. Tetapi kemudian perubahan terjadi. Ya, perjuangan-perjuangan itu, upaya-upaya bela negara itu sepertinya paradigmanya mulai beralih. Ya, karena penjajahan juga nampaknya, ya, mereka bermetamorfosis dari penjajahan yang sifatnya fisik menjadi penjajahan yang sifatnya non fisik, ya, dalam bentuk hegemoni, ya, dalam bentuk penjajahan ekonomi, ya, dominasi Barat terhadap negara-negara Timur, ya, nah, intervensi politik dan sebagainya, macam-macam sekali. Ya, ada paradigma penjajahan, ada neokolonialisme yang kemudian dilakukan. Nah, merespons tantangan yang semacam ini, maka kita sebagai bangsa dan negara Indonesia
juga harus responsif dengan tantangan-tantangan yang semacam itu. Oleh karena itulah, saudara, ya di dalam kurikulum pendidikan kita, ya di dalam kurikulum 1973, 1974, nah mulai hadir ya yang namanya pendidikan kewiraan. Dulu namanya pendidikan kewiraan. Kita kenal saat ini dengan nama pendidikan kewarganegaraan, ya, dan juga pendidikan perwira cadangan. Ya, konten materi ini mulai hadir di dalam kurikulum pendidikan kita. Ya, ini merupakan satu bekal, ya, satu upaya untuk membekali warga negara Indonesia, untuk membekali bangsa kita, untuk membekali generasi penerus bangsa Indonesia, ya, dengan nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme dan sebagainya. Ya, karena memang kemudian tantangan ke depan juga sifatnya non fisik, maka upaya bela negara pun juga dilakukan secara non fisik melalui pendidikan, ya, melalui profesi masing-masing, ya, status dan peran masing-masing. Nah, ini, ya, maka paradigma bela negara semakin meluas, ya. Bela negara jangan hanya kemudian diartikan ikut berperang, ikut ke medan laga, ikut mengangkat senjata. Itu paradigma sempit tentang bela negara. Ya, saat ini, ya, upaya bela negara itu sudah sangat luas sekali maknanya. Ya, kita melakukan yang terbaik, ya, dalam profesi kita, di dalam apa yang menjadi status dan peran kita saat ini, itu sudah merupakan upaya bela negara. Ya, seorang atlet, ya, mereka berjuang mati-matian untuk memenangkan pertandingan, mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, itu juga sudah merupakan upaya bela negara. Ya, mereka tentu melakukan itu semua atas dasar kecintaannya kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Ya, itu contoh tentang bagaimana bela negara kita maknai secara luas. Ya, guru, dokter, dosen, petani, ya, pedagang dan sebagainya. Ya, ketika memang kemudian masing-masing dari mereka melakukan yang terbaik sesuai dengan status dan perannya masing-masing, maka itu sudah merupakan upaya bela negara. Ya, tidak lupa, ya, mahasiswa, ya, ketika mahasiswa kemudian melakukan yang terbaik menjadi mahasiswa, melakukan tridharma perguruan tinggi dengan sempurna, ya, ini maka juga sudah merupakan bagian dari upaya bela negara. Nah, maka inilah, saudara, ya, inilah yang kemudian menjadi latar belakang historis, ya, munculnya pendidikan kewarganegaraan di dalam dunia pendidikan kita. Ya, bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ya, ini, saudara, ya, tidak lain tidak bukan, maka tujuan pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi ini ada 3, ya. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara yang terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Ya. Yang ketiga, mahasiswa dapat memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Ya, itu teman-teman mahasiswa, ya. Jadi saya harap dengan penjelasan saya tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi, ya, bisa kita serap, ya. Kenapa bahkan sampai setinggi ini pendidikan kalian, ya, tetap masih harus terus mengkaji pendidikan kewarganegaraan.
ya, yang bahkan juga kalian sudah mempelajarinya sejak SD, SMP, SMA, terus berlanjut sampai di pendidikan tinggi, kalian masih harus terus ya mengkaji pendidikan kewarganegaraan. Ya, saya harap penjelasan saya tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan, ya mari kita diskusi di dalam forum yang kita sepakati bersama. Baik, itu teman-teman mahasiswa, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.